Halo sahabat matematika, salam jumpa lagi dengan kakak. Nah, pada video pembelajaran kali ini kakak siapkan materi yang menarik untuk kita pelajari, yaitu tentang operasi pada pecahan. Nah, kali ini operasi yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita lanjut, kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan bersemangat. Langsung saja ya adik-adik, perhatikan di sini saya sudah memberikan contoh, misalnya ada dua buah pecahan. Adik-adik boleh perhatikan dengan menggunakan daerah yang diarsir pada lingkaran, penjumlahan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Perhatikan gambar 2/4 ditambah 1/4 itu hasilnya 3/4. Contoh yang kedua, 3/6 ditambah 2/6 itu hasilnya menjadi 5/6. Nah, tentunya dari hasil yang di atas ternyata hasil penjumlahan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Akan tetapi bagaimana bila pecah-pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda? Tentunya terlebih dahulu kita menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Perhatikan contoh berikut. 5/6 ditambah 1/4 hasilnya berapa? Langkah yang pertama untuk mengerjakan soal berikut adalah kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita tentukan KPK-nya berapa? 12, benar sekali. Nah, 6 dikali berapa hasilnya 12? 6 kali 2 berarti 5 juga dikalikan dengan 2. Kemudian 4 kali berapa hasilnya 12 kali 3. Nah, 1 juga dikalikan dengan 3, sehingga kita memiliki pecahan 10/12 ditambah 3/12 hasilnya 13/12. Adik-adik ingat ya, menentukan hasil penjumlahan pecahan disebut juga menyederhanakan pecahan. Oke, biar lebih paham saya berikan contoh. 1/6 ditambah 3 7/8 hasilnya berapa? Sebelum kita menyelesaikan soal ini, adik-adik perlu ketahui bahwa pada penjumlahan pecahan campuran bisa dijumlahkan atau dikurangkan tanpa mengubah pecahan biasa terlebih dahulu. Adik-adik boleh perhatikan. Untuk hasilnya bisa saya tuliskan seperti ini. 1 ditambah 3 kemudian ditambah 1/6 tambah 7/8. Jadi dibandingkan saya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa, bisa menggunakan cara seperti ini. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 4 ditambah, untuk 1/6 ditambah 7/8 kita samakan penyebutnya dahulu menjadi 4/24 ditambah 21/24, sehingga persamaan yang kita miliki atau hasil yang kita peroleh adalah 4 ditambah 25/24. Nah, perhatikan 25/24 ini masih kita bisa sederhanakan menjadi 1 tambah 1/24, sehingga hasil yang kita peroleh 4 ditambah 1 ditambah 1/24 hasilnya sama dengan 5 1/24, atau bisa kita sederhanakan menjadi 5 1/24. Jadi ingat, dari dua contoh yang saya berikan bisa kita katakan bahwa operasi penjumlahan pada pecahan bisa dilakukan kedua pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, jika belum sama maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan untuk penjumlahan pecahan campuran bisa dijumlahkan atau dikurangkan tanpa mengubah pecahan menjadi perubahan pecahan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk kepada pengurangan pecahan. Untuk pengurangan pecahan, biar lebih paham kita langsung ke contoh soal. Ini saya berikan contoh soal. Tentukan hasil pengurangan dari pecahan-pecahan berikut. Yang pertama, 5/9 dikurangi 2/9. Nah, kalau bentuk pecahan seperti ini tidak susah ya, tinggal kita langsung jumlahkan atau kurangkan sehingga hasilnya menjadi 5 dikurang 2 itu 3/9.
3/9 ini masih kita sederhanakan menjadi 1/3. Nah, untuk contoh yang kedua, tentukan hasil pengurangan dari pecahan berikut. 3/4 dikurangi 1/6. Nah, perhatikan ini penyebutnya berbeda ya, tidak sama. Caranya sama persis dengan cara yang kita lakukan saat penjumlahan pecahan. Kita samakan dulu penyebutnya. Menyamakan penyebut berarti kita boleh menggunakan KPK dari penyebut-penyebut ini. Berarti kita peroleh 9/12 dikurangi 2/12. Hasilnya sudah jelas, 7/12. Gampang kan? Nah, biar lebih paham saya berikan contoh selanjutnya. Nah, 5/6 dikurang 3 1/4 hasilnya berapa? Sebelum menyelesaikan soal ini, adik-adik tentunya sudah tahu bahwa ini merupakan bentuk pecahan campuran. Dan untuk menyelesaikan operasi ini, adik-adik boleh menggunakan cara yang sama pada operasi penjumlahan pecahan, di mana pecahan campuran ini bisa dikurangkan tanpa mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Langsung saja kita bisa menuliskan 5/6 dikurang 3 1/4. Ini kita kurung, kemudian hasilnya kita tuliskan menjadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian yang di dalam kurung ini kita pisah. Samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK, yaitu berapa? Ya benar, 12. Sehingga kita tuliskan 2 ditambah 10/12 dikurang 3/12. Hasilnya adalah 2, 7/12. Nah, benar sekali. Gampang kan? Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Adik-adik, dalam penjumlahan ataupun pengurangan pecahan negatif, terkadang pecahan negatif perlu diubah bentuk penulisannya seperti berikut. Negatif A per B itu sama dengan negatif A per B. Nah, hasil ini diperoleh dari pembilang dan penyebut dibagi dengan B. Dengan demikian pecahan negatif A per B dapat dinyatakan sebagai negatif A per B. Nah, biar adik-adik lebih paham, saya berikan contoh sebagai berikut. Negatif 3/8 ditambah negatif 7/8 hasilnya berapa? Kita cari. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya, kalau penyebutnya sama, kita langsung saja negatif 3 kurang negatif 7 hasilnya negatif 10/8. Nah, bentuk ini masih kita sederhanakan menjadi negatif 1 2/8. Nah, ini juga masih bisa kita sederhanakan menjadi negatif 1 1/4. Nah, contoh selanjutnya 1/4 dikurangi negatif 1/6 dikurangi lagi 2/3. Hasilnya adalah, kalau kita lihat pada bentuk ini adalah bentuk pecahan biasa dengan penyebutnya yang berbeda. Berarti kita harus menentukan dulu KPK-nya. KPK dari 4, 6, dan 3 itu adalah 12. Berarti kita bisa menuliskan 3/12 ditambah 2/12 dikurangi 8/12 hasilnya 3 tambah 2 5 dikurangi 8 hasilnya negatif 3. Berarti hasil yang kita peroleh adalah negatif 3/12. Nah, bentuk ini masih kita sederhanakan, masih bisa menjadi negatif 1/4. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Saya harap adik-adik mengerti dan memahami apa yang telah saya sampaikan dengan video pembelajaran ini. Kedepannya yang akan kita pelajari yaitu tentang perkalian pecahan. Adik-adik jangan lupa untuk semangat belajarnya. Sekian dan terima kasih.